Lebih baik mana konten random atau konten dengan satu tema? Mari kita bahas teman-teman. Kalian bisa simak penjelasannya di sini. Yang pertama, kita bahas konten dengan satu tema. Nah, konten dengan satu tema artinya dari kita upload, kita selalu mempertahankan tema yang kita buat ya. Jika misalnya tentang masak-masak berarti semua pure tentang masak-masakan. Entah misalnya cara bikin bumbunya ya, entah cara pengolahannya, dan atau resepnya. Intinya semuanya harus tentang masak-masakan. Nah, niche konten dengan tema yang sama dalam dunia kreator itu akan cenderung lebih mudah. Kita lebih mudah untuk menemukan atau menentukan target pasar kita, teman-teman. Karena di dalam pembuatan konten dengan satu tema, kita sudah jelas memiliki target ya. Nah, jika konten kalian itu tentang masak-masakan, berarti target audiens kalian adalah orang yang hobi memasak. Nah, intinya konten dengan satu tema ini lebih cenderung kepada target sasarannya. Dan algoritma Facebook itu cenderung merekomendasikan video kita ke audiens yang tepat. Dan konten dengan satu niche atau satu tema tidak memerlukan personal branding yang kuat sehingga siapapun bisa mengaplikasikan kontennya untuk diterima oleh banyak orang. Nah, selain itu nih teman-teman, kita juga dapat dikenal secara langsung oleh audiens kita. Pada saat kita mengupload video, orang langsung kenal. Nah, ini nih konten si A nih, kontennya tentang masak-masakan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, begitu pula nih dengan platform, itu akan cepat nih membaca bahwasannya kita itu memiliki karakter sebagai kreator konten yang menjalankan tema tersebut nih. Nah, Facebook akan lebih mudah itu menyarankan video kita kepada orang-orang yang hobi menonton misalnya tentang masak-masakan tadi. Intinya di sini algoritma itu bekerja dengan mengenali kita itu dan menandai kita sebagai kreator konten yang membuat konten dengan tema tersebut. Konten dengan satu tema ini banyak sekali keuntungannya teman-teman ya. Selain kita itu mudah dikenal, konten tersebut mudah direkomendasikan serta mudah untuk dikuasai oleh diri kita. Jadi kita nggak bingung lagi nih misalnya besok mau upload konten apa. Jika benar-benar dilakukan, maka kalian akan cepat menguasai cara membuat konten-konten yang baik, informatif, menghibur, serta memberi manfaat untuk para penonton atau audiens kalian. Lanjut yang nomor 2 yaitu konten random atau konten dengan tema yang berubah-ubah. Untuk konten random ini teman-teman juga ada kekurangan dan kelebihannya juga. Dengan tema yang berubah-ubah ini akan membuat kita itu kesulitan nih untuk menentukan minat audiens kita. Karena tema kita itu selalu berubah-ubah setiap harinya. Hari ini tentang motivasi, besok jadi tukang memasak, besok lagi tutorial, besok lagi tiba-tiba jadi pelawak, dan sebagainya. Banyak sekali yang harus kita perankan dan bikin bingung penonton juga nih guys. Nah, contohnya hari ini kita lihat dia seorang motivator. Wah, keren kali dia bisa membuat video motivasi banyak orang. Tiba-tiba besoknya dia menjadi seorang pelawak. Apa nggak bingung tuh ya kan audiensnya? Nah, itulah kekurangannya teman-teman ya. Nah, keuntungannya nih teman-teman, keuntungan konten random ini sangat mudah dilalui. Kita nggak perlu itu yang namanya memikirkan hari ini mau masak apa lagi. Tapi konten random ini begitu dapat ide itu langsung gas langsung tanpa memikirkan minat audiens. Mau jalan, mau make up, mau mancing, mau apa saja pokoknya yang penting gas terus bikin video. Nah, namun nih teman-teman, konten random itu lebih banyak kekurangannya dibandingkan dengan konten dengan satu niche atau satu tema. Karena konten random itu cenderung berubah-ubah, jadi algoritma pun itu akan kesulitan untuk merekomendasikan video tersebut ke audiens yang tepat. Jadi konten random itu tergantung seberapa berpengaruhnya atau seberapa menarik video tersebut kita sajikan sehingga mendapatkan rekomendasi dari algoritma itu sendiri.
Nah, teman-teman, konten random itu memang sangat susah ditebak ya, teman-teman. Biasanya nih, orang-orang yang memilih atau membuat konten random itu biasanya orang yang sudah memiliki personal branding yang kuat, contohnya seperti artis-artis. Dia mau bergaya seperti apapun, itu tetap akan banyak peminatnya. Tapi nih, kalau kita yang bukan artis, yang tidak memiliki personal branding yang kuat, tidak dikenal oleh banyak orang, namun kita memilih untuk membuat konten-konten random, orang akan berpikir, ngapain sih ya kita itu besoknya jalan-jalan, besok komedi, besoknya aneh-aneh, dan setiap harinya berubah-ubah. Nah, orang bisa kehilangan selera untuk melihat konten-konten kita karena nggak jelas. Dan konten-konten random ini biasanya memiliki target sasaran yang tidak tepat, ibarat terjun bebas kalau viral, yaitu namanya rezeki-rezekian. Nah, teman-teman, dari kesimpulan dua jenis konten tersebut, konten dengan satu tema dan konten random, kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Kalau untuk aku pribadi lebih baik dengan satu tema, lebih jelas ya teman-teman, tidak neko-neko. Namun, nih jika teman-teman itu memilih untuk membuat konten-konten random, itu tidak masalah sih sebenarnya. Itu hak kalian masing-masing ya, karena viralitas sebuah video itu tergantung bagaimana kalian menyajikannya dan bagaimana kalian berpartisipasi dengan audiens kalian ya. Namun nih teman-teman, kalian harus pikirkan nih, kalian itu nantinya mau dikenal sebagai apa di dunia kreator. Dan yang harus kalian pikirkan adalah jangka panjangnya, ke depannya kalian itu akan seperti apa. Apakah kalian misalnya memilih konten random, apakah kalian akan terus melakukan hal tersebut hingga orang-orang tidak mengetahui sebenarnya kalian ini sebagai apa di dalam dunia kreator. Nah, itulah teman-teman ya, kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Dan semuanya kembali lagi kepada teman-teman ya. Dan untuk video kali ini, terima kasih. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Khususnya buat teman-teman FB Pro yang masih pemula, yang bingung nih. Misalnya mau konten random atau mau konten yang dengan satu niche. Nah, itu tadi teman-teman ya, konten randomnya begini, konten dengan satu niche atau satu temanya begini. Jadi kalian bisa dapat memilih nih. Ya, oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman itu tidak ketinggalan informasi dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video dan bye.